Oke, sahabat peternak, selamat sukses. Ya, salam sukses untuk sahabat peternak. Kali ini kita mau membahas salah satu pertanyaan yang ada di video saya pertama. Itu pertanyaannya dari Pak Nengah Triawan. Oke. Itu pertanyaannya adalah, Dok, bisa dijelaskan apa perbedaan pakan salt mix, semi salt mix, dan pabrikan ya gitu, teman-teman peternak. Ya, perlu diketahui dulu. Pertama, pakan ini itu pakan babi yang sifatnya peternakannya intensif. Itu pakan itu ada dua macam lah, dua jenis. Itu pakan salt mix dan pakan pabrikan. Nah, ini bedanya di mana? Pakan salt mix itu adalah namanya juga salt mix, jadi memixing diri sendiri. Ya, itu bahasa ininya. Jadi mencampur sendiri pakan. Nah, itu namanya pakan salt mix. Nah, bedanya sekarang pakan salt mix dan semi salt mix. Pakan salt mix dan semi salt mix. Bedanya itu adalah, kalau pakan salt mix itu semua raw material itu disediakan atau dibeli sendiri. Raw material semuanya ya. Mulai dari mungkil kedelai, mulai dari item-item penyusunnya yang lain gitu, jagung, dedak dan lain-lain itu disediain atau dibeli sendiri gitu, teman-teman. Nah, kalau pakan semi salt mix ya, teman-teman. Kalau semi salt mix itu masih ada separuh. Maksudnya masih ada menggunakan pakan dari pabrikan, yaitu pakan pakan konsentratnya, teman-teman. Jadi konsentrat masih digunakan di pakan, yaitu namanya semi salt mix. Jadi menggunakan konsentrat dan juga jagung dan dedak dan juga feed additif yang lain gitu. Nah, itu bedanya antara salt mix dan semi salt mix. Ini harus diingat. Jangan nanti teman-teman bilang, oh saya salt mix gitu, padahal masih menggunakan konsentrat. Jadi harus mulai benar gitu cara pengucapannya. Oh saya semi salt mix gitu. Misalkan kalau menggunakan konsentrat, jagung dan dedak gitu, misalkan itu namanya semi salt mix, bukan salt mix. Kalau salt mix murni, salt mix itu semua bahan itu didapatkan sendiri, semua bahan material penyusun pakan itu didapatkan sendiri gitu, teman-teman. Nah, untuk pakan pabrikan, nah ini namanya pakan pabrikan, yaitu adalah pakan yang dimixing oleh pabrik, yaitu simpelnya begitu. Jadi tadi pakan salt mix itu pakan yang dimix oleh diri sendiri atau peternak itu sendiri. Pakan pabrikan adalah pakan yang dimix oleh pabrikan gitu, pabrik yang nge-mix. Nah, itu biasanya kalau pakan pabrikan itu bentuknya itu pellet gitu, teman-teman. Pellet. Nah, kalau pakan salt mix itu biasanya bentuknya masih mesh gitu, masih tepung. Nah, ada juga yang berbentuk pellet, cuman jarang sekali karena mesin pelleting jarang orang mau beli di pakan kalau mencetak atau membuat pakan salt mix gitu, teman-teman. Nah, yang membedakan sekarang untuk sedikit membedakan kualitas gitu ya, teman-teman, pakan salt mix dan pakan pabrikan. Sebenarnya jika pakan salt mix ini mempunyai standar seperti pabrik, ibaratnya standar dalam artian gini, ada tes lab di semua raw materialnya, ada QC-nya gitu, bakalan bersaing dengan pakan pabrikan. Nah, bahkan mungkin saja lebih bagus pakan salt mix sendiri gitu, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pakan salt mix itu yang teman-teman beli atau teman-teman dapatkan atau teman-teman lakukan, apakah sudah melakukan cek lab atau QC gitu, sudah melakukan standar itu sesuai atau mirip dengan yang pabrik lakukan. Nah, kalau untuk pabrik sendiri saya ya berani jamin, karena di situ ada pabrik sudah berbadan hukum, di situ ada aturan, di situ ada QC-nya, ada tim yang untuk cek kandungan di setiap materialnya gitu, teman-teman. Nah, seperti yang tadi yang saya bilang, kalau pakan salt mix sama perlakuannya
dengan pakan pabrikan itu bakalan bersaing. Cuman kan tadi jika itu tidak, salah satu prosedurnya tidak dilaksanakan, maka jadi agak kurang kurang menjamin lah, kurang menjamin. Bukan berarti tidak bagus, tapi ya itu bahasanya siapa bisa menjamin kualitas raw material itu ketika tidak dilakukan uji lab dan lain-lain gitu teman. Ya kalau cuma mengandalkan feeling boleh-boleh aja. Misalkan sekarang misalkan bagus mendapatkan raw material yang bagus, jadi mixing sendiri itu produknya bagus. Cuman yang bisa saya katakan yaitu kualitas pasti jauh, grafiknya itu naik turunnya itu tinggi sekali ketimbang pabrikan. Pabrikan juga bukan saya bilang grafiknya kualitasnya tidak naik turun, pasti ada naik turun juga untuk pabrikan, walaupun dia ada cek lab, cuman grafiknya pasti landai gitu ya. Kalaupun ada perubahan landai, nggak tiba-tiba jelek, tiba-tiba bagus gitu. Nah itu sedikit menjawab pertanyaan tadi untuk jenis pakan self mix, semi self mix dan pakan pabrikan itu teman-teman. Nah untuk bentuknya sendiri sekarang kita belum bicara masalah nutrisi tadi ya, untuk pakan self mix, semi self mix, pakan self mix dan pakan pabrikan. Bagi dua aja kita sebutnya nanti, pakan self mix dan pabrikan. Itu belum bicara masalah kualitas dan kebutuhan si babi itu sendiri bagaimana. Itu di next video mungkin kita nanti bisa bahas apa sih kebutuhan babi di periode masing-masing periode, starter, grower, finisher, indukan, bunting, menyusui, itu kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh si babi itu sendiri dalam hal makanannya atau nutrisinya. Itu next video kita akan bahas. Kali ini kita cuman bahas yang umum-umum gitu ya, nggak membahas tentang yang lebih dalam masalah nutrisi yang dibutuhkan. Nah sekarang yang bisa saya bahas lagi masalah bentuk dalam artian bentuk pakan self mix ini. Itu ingat, bentuk pakan self mix biasanya karena tidak ada yang punya mesin pelleting, pelaku self mix ini pasti bentuknya adalah mash gitu. Jadi campuran kayak tepung, kayak mash campuran. Itu kalau pabrikan itu bentuknya biasanya pellet. Jarang yang ada yang pakan pabrikan yang bentuknya mash, kecuali kita request sendiri di bentuk mesh, tidak di pelleting. Tapi nggak berguna kecuali di periode pre-starter gitu teman-teman. Dia harus sedikit mesh atau scramble itu mengarah ke mesh. Itu butuh dia karena baru belajar makan ya, nggak mungkin yang besar-besar bentuknya. Nah ini pentingnya pelleting dan tidak pelleting gitu. Kalau pakan pellet kita berikan, bukan berarti saya di sini menjelekkan yang enggak pelleting atau mesh atau enggak. Kalaupun si mesh ini sekarang kualitasnya si mesh sama si pellet ini sama kualitasnya, cuman yang berbeda adalah bentuknya aja. Nah, itu pakan pellet ini bakalan lebih lebih disukai oleh si babi. Jadi nanti konsumsi pakannya pasti lebih tinggi di situ, karena di proses mengunyahnya itu nanti air liur itu bakalan banyak terangsangnya di situ gitu teman-teman. Itu penting nanti proses mengunyah ketimbang dia makan yang bentuknya serbuk begitu teman-teman, serbuk. Nah itu poin plusnya pelleting. Seandainya dua-duanya bisa dipellet, maksudnya di pelleting, yang self mix juga di pelleting, yang pabrikan juga udah pasti di pellet, itu bakalan bersaing nanti itu kualitasnya. Gitu teman-teman. Untuk next video, jangan lupa teman-teman tulis komentar apa request yang mau dibahas. Kemarin ada pertanyaan di video pertama saya yang belum bisa saya buat, yaitu tentang teknis penyuntikan dan lain-lain. Nanti bakalan saya share. Saya di sini sebagai dokter hewan, saya tidak akan pelit-pelit untuk membimbing atau mengajari teman-teman untuk teknis cara pemeliharaan babi, khususnya di cara pengobatan. Cuman kembali lagi, teman-teman walaupun nanti bisa melakukan penyuntikan, melakukan treatment, melakukan teknis yang lain gitu di dalam
beternak babi bukan berarti teman-teman bisa mengobati, tidak ranahnya untuk mengobati dan memberikan solusi ke pengobatan ke peternak sesama peternak, cuman hanya bisa men-sharing pengalaman teman-teman. Oh, saya sakit ini, gejalanya begini, saya pakai ini kemarin sembuh gitu. Jadi sebatas itu teman-teman bisa. Kalau untuk pengobatan memang ranahnya dokter hewan gitu teman-teman. Tapi kalau teknis pengobatan seperti nyuntik, seperti kastrasi, itu teknis untuk di peternakan, itu teman-teman peternak wajib tahu. Nanti kalau memang butuh itu dibahas, gimana sih teknik penyuntikan apa gitu, request saja di komentar, tulis saja di komentar, nanti saya ada waktu pasti saya akan buat video untuk hal tersebut. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di lain video. Sip, salam sukses peternak.